bentar. Daripada nanti ini ya. Maaf ya, maaf teman-teman. Saya mah penting ayah. Semangat, semangat, mau pengawas. Semangat. Semangat. Kan Bunda. Abi tadi PPT leungit Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu CGP yang hebat. Pada siang ini kita bertemu ya dalam Lokakarya 3. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu CGP yang hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah luar Allahu biasa Akbar. ya. Allahu Akbar. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan Lokakarya 3 dengan temanya peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran bersama saya pengajar praktik 139 Rida Herdiani ya. Bapak Ibu. Nah, jalan-jalan ke tepi Swiring bari ngagaya heula. Tepang deui sareng kuring Rida Herdiani teh ya. Baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. San berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dalam hati. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka lagi. Ya Bapak Ibu CGP yang hebat. Pada Lokakarya 3 ini ada tujuannya, yaitu bahwa calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan berdiferensiasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu mendemonstrasikan pembelajaran berdiferensiasi bukan dengan mengajar langsung tapi share cerita ya, share cerita nanti. Baik. Ini ada gambar. Perhatikan Bapak Ibu CGP yang hebat. Di sini ada dua gambar. Siapa yang akan memberikan komentar kepada dua gambar ini? Ya Bu, boleh. Iya. Setelah saya melihat gambar, di situ terdapat dua perbedaan yang cukup mencolok. Yang pertama anak-anak, gambar pertama kelihatan begitu ceria, sedangkan gambar kedua ngantuk dan tidak antusias. Mungkin itu yang saya lihat dulu Bu. Oh iya betul ya. Ada lagi mungkin dari saya Bu. CGP yang lain ya siap. Bu. Silakan Pak Jajang ya. Mangga. Ya. Setelah melihat dua gambar tersebut, gambar pertama terjadi adanya pengelolaan kelas Bu. Jadi kelas tidak lagi seperti berjejer kursi mejanya, tetapi dalam bentuk lingkaran sehingga anak-anak bisa saling semuanya di depan gitu, melihat saling berdiskusi, lalu tertimbul keceriaan pada anak. Sedangkan gambar yang kedua itu anak-anak duduknya sendiri lalu lebih berpusatnya pada guru. Itu Bu. Terima kasih. Betul ya. Ada lagi? Ya betul ya. Saya Bu. Boleh saya Bu. Ya boleh, silakan boleh. Kalau saya lihat pada gambar satu itu terjadi interaksi, ada partisipasi aktif dari anak. Nah sementara di gambar yang kedua itu anak-anak pada ngantuk, tidak ada interaksinya, jadi seolah-olah itu adalah komunikasi searah. Begitu Bu. Iya, betul ya. Jadi betul tiga pendapat tadi dari Pak Dedi, Pak Jajang, dan Bu Elis bahwa dalam pembelajaran ini yang gambar satu itu gambar yang kalau menurut saya itu unik ya karena gurunya ada inovasi baru, tidak berjejer. Sementara pada gambar yang kedua yang ini ya si bapak gurunya kaku gitu ya. Jadi pembelajarannya boring ya. Ternyata si anak ada yang tidur ya, ada yang tidak memperhatikan, ada yang ngobrol, tapi bapak gurunya tetap asik ya. Baik, kita teruskan ya Bapak Ibu CGP. Nah, ini. Coba, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang diferensiasi ya? Nah, bisa dituliskan di kolom chat dulu, Bagaimana yang disebut dengan pelajaran diferensiasi? Sudah ada yang tulis? Iya, ada perbedaan ya. Terus
dari zona nyaman, Pak Redi, betul ya. Terjadi perubahan Bu Elis, ya betul. Pak Jajang memperhatikan potensi siswa. Sip ya, bagus sekali. Ini ya, nanti tolong ditulis di ini ya, di apa ini? Di Jamboard nanti yang akan saya berikan di kolom chat ya. Siap. Nah, kemudian ini ada lagi. Yang kedua, coba kegiatan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas mengenai pembelajaran diferensiasi? Ya, pembelajaran diferensiasi. Boleh jawab, Bu? Boleh, langsung dijawab ya. Silakan. Pembelajaran di dalam kelas bisa dengan kebebasan, memfasilitasi anak untuk bergerak. Misalnya, pembelajaran bisa dilakukan seperti tadi, diubah tata letak kursinya jadi berhadapan. Kemudian bisa juga pembelajaran dilaksanakan di perpustakaan. Jadi anak bisa mengambil kebutuhannya, sumbernya dari mana, ataupun bisa juga dilaksanakan di halaman sekolah. Sehingga anak-anak dapat belajar sesuai dengan minatnya. Iya, sip ya. Jadi sesuai dengan minatnya. Ada lagi yang mau bercerita? Nanti saya akan kirim link Padletnya ya kepada Bapak Ibu. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, pengalaman saya ketika di kelas dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu adalah dengan memperhatikan menggunakan media yang beragam gitu. Ya, ada media yang berupa visual, ada media yang berupa audio, ada juga media yang berupa untuk praktik gitu. Sehingga anak-anak nanti bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ada anak yang audio, visual, dan kinestetik. Begitu Bu pengalaman saya. Terima kasih. Iya, bagus ya. Jadi dengan menggunakan media ya ternyata bisa membantu. Nah, saya udah kirim di chat ya, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya. Baik, kita teruskan lagi ya. Bisa sambil diisi nanti. Nah, ini jadi apa yang bisa kita ambil dari diskusi tadi Bapak Ibu? Bapak Ibu CGP. Coba ada yang mau menyimpulkan dari diskusi kita tadi? Boleh saya, Bu? Oh iya, silahkan Pak Redi. Oke, dari apa yang dipaparkan baik oleh teman-teman, terus kemudian juga tadi apa yang disampaikan, saya bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah berdiferensiasi itu bukan hanya berbeda, tapi perlu juga perlu juga kekuatan diri kita untuk mau berubah sebenarnya. Karena biasanya ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, itu pasti akan lebih sulit dilakukan gitu ya. Terus sehingga kita harus mempunyai motivasi yang kuat untuk juga berubah. Terus kemudian yang kedua, saya lebih menyadari memahami bahwa proses belajar itu lebih penting pada kemanfaatan anak. Ya, jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tadi sudah digambarkan bagaimana dari proses pengelolaan kelas ya dalam dua foto tersebut. Gitu. Jadi mungkin sudah teman-teman gitu yang ada di sini kita melihat proses pembelajaran dengan duduknya dari depan ke belakang dan itu tidak berubah-berubah. Saya rasa kita bosan gitu Bu. Jadi alhamdulillah luar biasa menginspirasi. Terima kasih Pak Redi, betul sekali ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu kembali lagi kepada gurunya ya yang paling utama. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu CGP yang lain barangkali? Iya, jadi betul ya. Yang disebut diferensiasi itu pokoknya yang berbeda dari biasanya, keluar dari zona nyaman, menggunakan metode dan cara gambar yang menarik bagi siswa. Nah, ini mungkin ya dari refleksi kita hari ini. Yang pertama kita merasa bingung apa sih diferensiasi gitu ya. Nah, terus kita melakukan diskusi di kelas ya. Setelah melakukan diskusi di kelas, ternyata yang tadinya bingung gitu ya, mulai rada ceria ya dengan santai gayanya. Nah, setelah itu baru kita mengetahui, oh ternyata pelajaran diferensiasi itu adalah seperti ini. Mungkin itu ya Bapak Ibu CGP yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua tuh. Itu bisa ngerti. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik. Nah, ini mungkin ya setelah selesai hari ini. Terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau share screen yang dari Padlet. Sebentar, saya stop dulu. Share screen yang Padlet ya, biar Bapak Ibu tadi yang udah Aduh. Bapak Ibu sudah mengisinya. Bu Rida, Ya sebentar Pak, nggak apa-apa. aku keburu udah, kirain nggak akan men-sharekin Padlet, nggak dia komunikasiin. Ya udah atuh tenang naon. Ya siap. Ya. Sip. Sudah. Nuhun ya, Ya. Pak Dedi. Ya. Siap. Nanti dikomunikasikan ya. Penutupannya mau sampai di mana, jadi biar saya ini. Enggak apa-apa. Udah. Nanti Oke. edit dah. Sip, Redress. Oh, ada dua boleh deh. Sahadi. Pak Dedi. Lagi. Ya Bu, tadi ke leungit PPT na aduh. Pahala pada Dan coba ya. ya Pak. Sudah siap Pak Dedi? Belum. Atau Abi lelau aja ya? Oh, Nah, sebentar. Ya, Bu Elis mau sekarang. Iya. Di sharein ya teh. Di payu. Enggak, insya Allah kayak. Sok atau bantuan siapa yang mau membantu saya merekam? Boleh gantian dulu nggak? Tunggu. boleh ke saya. Tadi teh. Eh, Ngekliknya langsung menghilang. Oke, Bu Elis sudah siap. Bentar Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang merekam? Udah ada yang merekam belum? Belum, boleh. Oh, Bentar. Ya. Nanti saya 1, 2, 3 ya. di downhill deh. Lihat tangan saya saja. Kalau 3 berarti mulai. Kela Pak. Oke, ada duaan ya yang mau dihitung. Ini video. Sudah siap? Siap ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak CGP hebat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali pada sesi 3 ya, pada sesi 3. Pada kesempatan ini kita akan bertemu dalam lokakarya yaitu yang tentang Nah, ini ya. Nah, udah tentang peran pemimpin dalam pengembangan belajar. Baiklah Bapak Ibu hebat, hari ini kita akan bertemu dalam peran pemimpin pengembangan pembelajaran hebat. Sebelumnya, apa kabar Ibu dan Bapak?